Assalamualaikum Sobat YouTube semuanya, apa kabar? Kali ini kita akan membahas perbedaan antara piring 608 RS dan piring 608Z. Ini seringkali bagi yang belum pernah memodif piring 608 RS ini ke kipas angin pasti akan bingung. Ini pilih yang mana ya, 608 RS atau 608Z? Penampakannya 608 RS seperti ini dan 608Z. Piring 608 ini sering kita gunakan untuk memodif bosing kipas angin menjadi piring agar lebih lancar putarannya dan lebih maksimal speednya, dan paling penting itu adalah awetnya. Keawetannya itu pasti jangka panjang lebih awet yang menggunakan piring 608 ini. Walaupun di dalam YouTube banyak yang membuat tutorial bagaimana cara membuat titik as, titik tengah, tapi dalam kenyataannya memang sulit untuk menentukan titik tengah. Dan ini saya hanya akan membahas tentang perbedaannya dulu saja ya. Ini penampakan dari 608 RS. Ini sudah jelas terlihat warnanya hitam di bagian sisi tepinya. Keistimewaan dari 608 RS ini, kita bisa mengisi vaselin atau standpadnya itu ke dalamnya lebih mudah dengan cara membuka cover bagian hitamnya itu terbuat dari karet. Sedangkan piring 608 ini sebenarnya juga bisa kita isi pada bagian dalamnya untuk isi standpad, tapi karena terbuat dari besi, sisi tepinya ini kan besi. Kalau yang 608 ini karet. Perbedaannya hanya pada karet dan besinya, penutup covernya. Misalnya kita membeli harga yang terlalu agak murah ya, yang ekonomis itu ini agak seret, ini harganya yang murah, dan ini harganya yang agak lumayan enteng. Yang ada juga yang bisa yang beli yang ada harganya murah, ini murah, ini serat juga. Nah, kalau untuk mengatasinya seperti ini, kita bagusnya untuk menambah standpad dengan cara disongkel atau dilepaskan dulu sisi tepi karetnya itu. Dan ini saya akan memilih yang agak murah dulu. Saya akan buka, ini agak murah. Caranya untuk menambah standpad, songkel bagian karetnya pakai jarum atau pakai apapun yang agak keras, yang tajam. Kurang terlalu kuat kita pakai sembarang ya, ini aja. Nah, di dalam isinya itu standpadnya masih sangat kurang, sangat minim, sehingga membuat kurang begitu licin, agak seret. Kita akan menambahkannya bagian tepi sisinya sama tepi kirinya. Kita pakai standpad sembarang, tapi alangkah bagusnya yang warnanya agak kuning. Kita songkel kanan kiri. Bisa terlihat kanan kiri sudah terlepas. Lalu kita akan menambahkan standpad biar nanti agak licin, tidak terlalu seret. Standpadnya yang bersih, jangan sampai ada kotoran. Di sisi tepi kanan dan kiri. Lalu kita tutup kembali, yang tulisannya di depan.
pertama memang agak seret, tapi kalau sudah tanah ini jadi makin lancar, makin licin, tidak seret lagi. Kalau untuk yang tipe 608Z, tipe 608Z ini memakai besi sebenarnya bisa, tapi nanti akan penyok-penyok ketika kita songkel, bagian sininya akan penyok-penyok. Ini mungkin nilainya mungkin isinya juga sedikit. Kalau kita sekarang ini yang agak ada harganya, kita songkel juga. Nah, di dalamnya kalau yang ada harganya itu stanpadnya sudah ada banyak. Nah, kita lihat ini yang harganya lumayan. Terus yang kita coba lihat lagi yang harganya murah, karena tadi ini sudah langsung saya pasang, nggak bisa dibuat perbandingan. Ini yang murah, nggak ada tulisannya. Yang mahal ada tulisannya atas bawah, atas ada seri dan yang ada mereknya juga. Kalau yang ini cuma serinya, kita bongkar. Kita sudah dapat melihat ini yang mahal, ini yang murah. Kalau yang mahal itu sudah ada dalamnya, sudah banyak stanpadnya. Kalau yang murah belum ada. Jadi alternatifnya kalau kita pakai yang biasa, harganya yang ekonomis, ya kita tambahin sendiri stanpadnya. Dan yang paling penting, kalau untuk kipas angin itu kita harus coba dulu di dalam sini. Ini yang murah ya, yang enggak ada stanpadnya, yang enggak ada ini sedikit. Nah, ini koclak. Kalau kita beli yang lumayan, ini sudah pas, asnya itu sudah pasang ya. Ini bisa ditahan. Kalau yang murah koclak ini, jadi ya langsung lepas. Ini yang mahal. Nah, kalau kita milihnya untuk modif kipas angin, kita harus pilih yang ukuran asnya itu pas, biar nanti ketika kita sudah pasang benar-benar sudah pada titik as, pada titik tengah, tetapi tidak bisa sudah diputar-putar itu ringan, tetapi pas waktu di on kan kipasnya itu berdengung. Itu diakibatkan karena ininya koclak, pusingnya koclak ini kan. Kalau yang ini, yang tipe Z ini yang kencang, ini enggak koclak juga, enggak terlalu koclak lah. Yang bagus ya yang tipe yang kita yang bisa bertahan begini, itu yang bagus, yang bisa menahan. Nah, ini bisa nahan ini saya. Sedangkan yang Z saja, yang biasa ini soalnya yang harganya agak ekonomis. Nah, ini walaupun bisa bertahan tapi kan masih licin. Ini yang mahal. Oke. Kita dapat memilih sendiri lah. Pokoknya kalau mau buat modif kipas angin menjadi piring ya pilihnya yang jangan yang koclak. Kalau yang koclak nanti akan sulit sendiri. Saya sudah banyak modif piring ke dalam kipas angin, tetapi mungkin karena waktu saya belum sempat upload yang piring. Yang upload cuma 2 saja, 3 kalau nggak 2 3. Oke, perbedaannya hanya pada bagian sisi tepinya saja. Nanti ini juga saya akan kasih stanpad juga biar nanti bisa digunakan untuk yang lain, karena kalau koclak gini ini percuma teman-teman modif
kocelak, terus nanti kita dikasih, kadang banyak ada yang dikasih lem A di sini. Setelah tertemu titik fokus terus kita di lem A ini juga nanti akan beda lah, karena kita juga bisa lihat ini, perbesar dulu, fokuskan. Nih, terlihat sekali perbedaannya longgar. Kalau yang pas, yang kencang, ini kita goyang-goyang, nggak goyang dia. Oke, sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat, dapat menjadi bahan lah kalau misalnya teman-teman ingin ada yang modif untuk kipas angin. Ya, pertama tentukan dulu piringnya itu bagus apa tidak, presisi apa tidak, karena kalau tidak presisi ya itu tadi terjadi sudah pada titik tengah, diputar juga ringan, tetapi ketika di on kan hanya berdengung. Sekian, terima kasih. Barangkali ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Nah, manusia, namanya juga manusia, sekedar berbagi saja, semoga bisa barokah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi sobat YouTube semua yang baru saja menemukan channel ini, terima kasih telah menekan tombol subscribe yang ada di bawah. Jangan lupa like, komen, dan share. Atau bila ada keluhan bisa ditanyakan di kolom komentar.